Pasukan Angkatan Darat Jerman yang sudah berhasil menduduki Polandia mendapat perintah penting dari pusat melalui seorang prajurit Jerman bernama Heinz Dorsel. Ia datang dari pusat dengan membawa sebuah pesan penting. Pesan ini hanya boleh dibaca sekali seumur hidup, dan kemudian surat perintah ini harus langsung dimusnahkan. Ternyata pesan itu berisi perintah penyerangan besar-besaran ke Uni Soviet. Penyerangan ini akan menjadi invasi terbesar dalam sejarah manusia, dan penyerangan ini dikenal sebagai Operation Barbarossa. Setelah mendapat perintah, ratusan angkatan darat dan udara Jerman mulai bergerak menuju ke perbatasan Uni Soviet. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan artileri Jerman mulai melakukan penyerangan bertubi-tubi. Tentara Merah Soviet yang berada di garis depan tak menduga bahwa guncangan dan ledakan itu berasal dari serangan pasukan Jerman. Проснулись, мы думали, что дождь идет, гроза. Вот так вышли. Ребята, это не гроза, это война. News has suddenly burst from Europe that Germany has declared war on Russia. Adolf Hitler's Blitzkrieg forces has been unleashed against the Soviet Union on a 2,000-mile front. Pasukan Jerman yang berhasil memasuki beberapa daerah, mereka dikagetkan dengan sambutan meriah dari warga sipil. Ternyata warga-warga Stalin kebanyakan dibiarkan mati kelaparan atau ditembak mati. Maka dari itu mereka sangat senang dengan kedatangan pasukan Jerman. Bahkan mereka menganggap Jerman sebagai bak pahlawan. Dari pengakuan seorang prajurit Angkatan Darat Jerman bernama Bernhard Bertzler, ia mengatakan bahwa dalam situasi perang ini mereka diperintahkan untuk memusnahkan orang-orang Stalin. War für uns, das war nicht vergleichbar mit den deutschen Menschen. Das ist Krieg. Du hast hier die zu vernichten. Pasukan Hitler kini menyebar luas dengan cepat di seluruh dunia. Mereka telah mencapai Norwegia dan lingkaran Arktika. Dan kini Hitler menugaskan jenderal favoritnya, yaitu Erwin Rommel, untuk merebut Afrika Utara dari jajahan Inggris. Kemudian pasukan artileri Jerman mulai menyeberangi lewat jalur laut, dan sesampainya di dermaga, para pasukan artileri ini disambut oleh Rommel yang sudah berada duluan di tanah Mesir. Dalam misi ini, Rommel dan prajuritnya ditugaskan untuk menghalau pasukan Inggris dari Libya dan Mesir. Saat memasuki beberapa wilayah, tidak ada perlawanan dilakukan di sini. Bahkan para warga sangat senang dengan kedatangan pasukan Jerman, dikarenakan warga Mesir sangat membenci penjajah Inggris. الحرب العالمية الثانية لا لنا فيها جمل ولا ناقة. الإنجليز جاءت تدور عليه تلقاه أساس إنه هو صاحب البلد. إحنا كنا نحب الألمان في الوقت نفسه ما عرفش عنهم. Tibalah saatnya, Rommel dan pasukannya mulai melakukan serangan dengan meluncurkan puluhan tembakan artileri. Kemudian tank-tank Jerman mulai memasuki Libya untuk memaksa Inggris keluar dari sana. Dalam strategi penyerangan ini, Rommel menugaskan prajuritnya untuk membuat gempulan debu yang sangat besar. Hal ini bertujuan agar pasukan Inggris berpikir bahwa tank-tank pasukan Jerman ini berdatangan dengan jumlah yang banyak. Dan strategi ini berhasil mengusir Inggris dari Libya tanpa adanya perlawanan. Keberhasilan pasukan Jerman mengusir Inggris dari Libya tanpa perlawanan membuat pasukan ini beranggapan bahwa kedatangan mereka di Libya hanya sebatas liburan semata. Sementara itu, di Eropa, pasukan Nazi semakin dalam memasuki wilayah timur. Mereka berhasil menyerbu Kiev, dan kini Hitler berhasil menguasai ibu kota Ukraina dan akan memasuki Leningrad. Wir stehen 1000 Kilometer über unsere Grenze. Wir stehen vor Leningrad und wir stehen am Schwarzen Meer. Nazis smashing toward the Russian capital have succeeded in breaking through another point. The
news from Russia continues to be grave. The position around Kiev is critical. Pasukan Hitler yang sudah mendekati Moskow membuat Hitler beranggapan bahwa pasukannya dengan mudah memenangkan pertempuran ini, sehingga Hitler sudah merencanakan pawai kemenangannya. Di tengah Samudra Atlantik, 370 km dari pesisir Islandia, di pagi yang cerah namun angin menghembus kencang, kapal-kapal perang Jerman melintasi gelombang laut yang bergelombang tinggi. Mereka telah menerima dari intelijen bahwa konvoi pasukan Inggris akan melintas di daerah itu dalam beberapa jam ke depan. Kesiapan pasukan Jerman segera dilakukan. Kapal-kapal perang diposisikan dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Kapten kapal perang Jerman memantau situasi dengan cermat, dan pada siang harinya mereka melihat konvoi pasukan Inggris. Namun di sini pasukan Jerman tidak langsung melakukan serangan. Mereka masih mengikuti konvoi itu. Dan saat malam tiba, barulah kapal selam pasukan Jerman melakukan serangan, sehingga terciptalah lautan api. Sementara itu, 322 km dari Moskow, pertempuran yang terus berlangsung dengan sengit di medan perang, kekuatan militer Jerman yang tangguh dan taktik mereka yang terampil mengakibatkan mundurnya pasukan tentara merah. Dan kini 1 juta tentara merah ditangkap, dan pastinya pasukan yang tertangkap akan mendapat kesengsaraan. What happened was ruthless, but they were on a lower level to us. One divided Europe into 3 areas, Europe A, B, and C. So Russia was Europe C, the lowest standard. They are not civilized, subhuman. That was our feeling. Pasukan Nazi tak hanya berniat untuk berperang di sini. Hitler ingin mereka menyerang warga sipil dan membumi hanguskan desa-desa. Had to burn people's houses, one house after the other. So they gave the order, pour out gas and spread some straw and set them on fire. Ketika perang di Eropa berubah menjadi barbarisme, Churchill menyeberangi Atlantik menuju Newfoundland untuk menemui Presiden Roosevelt. Churchill memohon agar Amerika Serikat ikut turut membantu mereka. Selama 4 hari berturut-turut membicarakan hal ini, Roosevelt tetap menolak. Itu disebabkan karena keinginan mayoritas warganya yang tidak mau ikut berperang. Oh, not for me. This time America should keep out, and I know I will. I haven't the slightest idea of European affairs. Let Europe fight our own battles. They mean nothing to us. Namun di balik itu semua, Presiden Roosevelt memberi bantuan dalam bentuk logistik dan peralatan perang. Ia mengirim bantuan itu lewat jalur laut menuju benua Eropa. Dan pada saat itu, pasukan British Royal Navy ditugaskan untuk mengawal konvoi kapal laut pembawa bantuan ini. Pasukan British Royal Navy berpatroli di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Kemudian di tengah-tengah lautan, pasukan British Royal Navy mendapat serangan dari pasukan udara Jerman. Pasukan British Royal Navy berhasil menghentikan serangan udara Jerman. Mereka beranggapan bahwa tak ada lagi yang berani menyerang mereka. Apalagi situasi lautan tak ada menampakkan tanda-tanda keberadaan pasukan laut Jerman. Namun mereka tak menyadari, ternyata pasukan Jerman sedang memantau pergerakan mereka dari dalam laut. Posisi pasukan Jerman yang tidak diketahui oleh musuh mulai bersiap melakukan serangan dengan meluncurkan torpedo. First torpedo struck, and I thought, don't need to worry about. The second one hit, and then the third and the fourth.
Then I really knew we were in trouble.